Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 1.2.h demonstrasi kontekstual pada modul 1.2, yakni membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Ucapan terima kasih kepada Ibu Agustina Sonjaya sebagai fasilitator dan Ibu Nurul Hilal sebagai pengajar praktik yang selalu mendampingi kami dalam mengeksplorasi materi pada modul 1.2. Sebagai guru penggerak, saya harus memiliki dan melaksanakan nilai-nilai guru penggerak. Di antaranya, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Adapun aktivitas-aktivitas yang akan saya lakukan sebagai guru penggerak selama 3 tahun ke depan sebagai berikut. Nilai yang pertama, berpihak pada murid. Merancang dan menerapkan pembelajaran yang selalu mengutamakan kebutuhan perkembangan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Adapun contoh aktivitas yang akan saya lakukan dalam menerapkan nilai yang berpihak pada murid adalah: yang pertama, saya bersama-sama dengan murid membuat kesepakatan kelas yang bertujuan untuk terciptanya kondisi belajar yang nyaman bagi seluruh murid. Yang kedua, membuat rancangan pembelajaran yang menyenangkan. Rencana pembelajaran dibuat dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Selain itu, sebagai guru, saya akan menjadi motivator bagi murid-murid saya di dalam kelas untuk menjadikan mereka sebagai pribadi yang baik, terus berkembang, menghargai sesama, serta mencintai lingkungannya. Nilai yang kedua, mandiri. Guru penggerak yang mandiri termotivasi untuk mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh kepala sekolah, dinas, ataupun pihak lain. Contoh aktivitas yang akan saya lakukan dalam penerapan nilai mandiri diantaranya menghadiri seminar atau kursus online secara mandiri untuk memperdalam pemahaman tentang strategi mengajar yang baru. Selain itu, secara mandiri merancang materi ajar yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan murid. Kegiatan ini memerlukan pengamatan, pengembangan, dan penyesuaian konten pembelajaran. Kegiatan lainnya yaitu meluangkan waktu untuk mengevaluasi praktik mengajar saya sendiri. Ini bisa dilakukan dengan merekam dan meninjau rekaman pelajaran, mengidentifikasi area perbaikan, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Nilai yang ketiga, yakni reflektif. Merefleksikan berarti memaknai pengalaman yang telah terjadi menjadi panduan untuk perbaikan di masa depan. Contoh aktivitas yang akan saya lakukan dalam penerapan nilai reflektif diantaranya: yang pertama, menggunakan kuesioner. Dalam hal ini saya memberikan kuesioner kepada siswa tentang pelaksanaan pembelajaran. Hasilnya digunakan untuk evaluasi dan refleksi. Kegiatan lainnya seperti merekam kegiatan pembelajaran. Saya akan merekam kegiatan pembelajaran melalui recorder audio ataupun video untuk kemudian dievaluasi dan direfleksikan. Selain itu, kegiatan lain yang akan saya lakukan adalah melakukan diskusi dengan rekan sejawat. Saya berdiskusi dengan rekan sejawat tentang hasil evaluasi dan refleksi, serta mencari cara perbaikan yang berkelanjutan. Nilai yang keempat adalah kolaboratif. Membangun hubungan dan kerjasama yang baik dengan semua pihak, seperti pengawas sekolah, rekan sejawat, komite sekolah, dan wali murid serta komunitas praktisi di lingkungan sekolah demi pengembangan proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. Adapun contoh aktivitas yang akan saya lakukan
dalam penerapan nilai kolaboratif diantaranya kolaborasi dengan siswa, seperti bekerja sama dengan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Saya bersama murid merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi secara bersama-sama. Kolaborasi ini membantu mengembangkan keterampilan kepemimpinan pada murid dan memastikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, kolaborasi dengan rekan guru. Aktif dalam komunitas belajar dan terlibat dalam pembelajaran tim bersama rekan sejawat. Melalui kolaborasi ini, kita saling mendukung dalam mengembangkan kompetensi masing-masing. Yang ketiga, kolaborasi dengan orang tua. Saya akan berkolaborasi dengan orang tua untuk menginformasikan kemajuan belajar murid. Pertemuan rutin dengan orang tua murid dan melibatkan mereka dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, kolaborasi dengan dinas ataupun instansi. Saya bekerja sama dengan dinas pendidikan atau instansi terkait untuk mengembangkan inisiatif pendidikan yang lebih luas. Nilai yang kelima, inovatif. Selalu berinovasi dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan motivasi murid dalam mengembangkan minat dan bakatnya secara maksimal. Contoh aktivitas yang saya akan lakukan dalam penerapan nilai inovatif adalah pemanfaatan teknologi. Saya dapat memanfaatkan teknologi di dalam kelas untuk menjelaskan konsep yang sulit secara lebih visual dan interaktif. Contohnya, menggunakan media online untuk memberikan materi pelajaran dengan lebih optimal. Inovasi berbasis teknologi memungkinkan efisiensi waktu dan mencapai lebih banyak murid. Yang kedua, sistem pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya dapat mengadopsi sistem pembelajaran yang lebih personal. Misalnya, menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan dengan minat dan kemampuan murid. Pendekatan ini memungkinkan saya lebih mudah membimbing murid selama proses pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Guru dapat memanfaatkan project-based learning dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai materi pembelajaran. Contohnya, dalam mata pelajaran sosiologi, murid diminta untuk melakukan wawancara tentang peran lembaga sosial yang ada di sekitar. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Salam sehat dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.